Kami dari kelompok 5, jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, semester 1. Baik, kami di sini sebagai mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum. Jadi kami akan melaksanakan wawancara terhadap masyarakat mengenai pemahaman mereka terhadap hukum pandangan dan tujuan mereka terhadap hukum di Indonesia. Terima kasih. Halo, selamat siang. Siang. Sebelumnya perkenalkan, saya Risma Sabel. Ini rekan saya. Iya. Kami di sini dari mahasiswi semester 1 Fakultas Hukum. Kakaknya sebenarnya siapa namanya, Kak? Muhammad Marifatul Ridho dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Baik. Jadi Kakak dari warga dari keluar FH ya. Jadi gini, Kak. Sebelumnya terima kasih ya sudah bersedia menjadi narasumber kami. Di sini kami ingin menanyakan satu hal nih, Kak. Kakak bersedia? Baiklah. Jadi di sini kan Indonesia itu termasuk ke negara hukum gitu. Kakak nih sebagai warga Indonesia, sebagai masyarakat di Indonesia ini percaya nggak sih sama hukum? Jawabannya boleh dikasih skala atau bilang iya atau enggak aja? Kalau bisa dikasih skala gitu, Kak. 7/10. Kenapa? Kok bisa 7/10 gitu? Di satu sisi ada hukum-hukum yang menurut saya di dalam perundang-undangan yang memang itu membawa kepentingan rakyat dan ada efek bagusnya juga. Cuman di beberapa undang-undang juga produk-produk hukum itu ada beberapa celah atau bisa dibilangnya loophole gitu yang itu yang ngancam kesejahteraan rakyat juga. Ya undang-undang pertanahan misalnya dan kebebasan bersuara gitu. Pasal-pasal karet gitu. Oke, jadi itu udah termasuk ke definisi hukum menurut kakak itu sendiri ya? Belum. Jadi menurut kakak tadi itu kan banyak ke kayak hal yang merujuk ke negatif gitu ya? Beberapa. Baik, jadi menurut kakak definisi hukum di Indonesia itu seperti apa sih? Definisi hukum di Indonesia menurut saya. Oh, menurut saya yang pribadi hukum di Indonesia tuh lebih ke alat untuk menjamin stabilitasnya ini ya subjektif, stabilitas yang menurut para penguasa gitu. Maksudnya orang-orang yang punya kekuasaan di pemerintahan itu alat untuk mengatur stabilitas di sana, ya stabilitas secara ekonomi, stabilitas secara politik, dan itu stabilitasnya ya balik lagi secara subjektif dari mereka gitu menurut saya. Baik, terima kasih, Kak. Nah, kembali lagi ke tujuan hukum nih, Kak. Menurut kakak tujuan hukum kita di Indonesia itu apa sih? Untuk ketertiban Kak atau cuma untuk kepuasan dari para oknum-oknum tertentu gitu, Kak? Oke, kalau bicara tujuan hukum di Indonesia ya, kalau kita bicara secara utopisnya ya atau secara cita-cita ya pasti untuk mewujudkan Pancasila. Di situ ada 5 sila yang cita-cita bangsa kita. Cuman makin ke belakang sini makin hari sepertinya ada beberapa cita-cita tuh yang ditinggalkan saat Badan Legislatif tuh membuat atau menerbitkan produk-produk hukum. Bisa jadi bukan bisa jadi ya, emang beberapa kasus tuh seperti meninggalkan sila kelima keadilan sosial. Itu contohnya ya seperti undang-undang ITE yang hitungannya pasal karet lah. Jadi kebebasan berpendapat tuh di satu sisi kelihatannya memang dibuka, di satu sisi ditutup. Jadi kalau bicara tujuannya ya, tujuan dari hukum menurut saya itu ya tadi sih memang untuk menjaga stabilitas negara yang itu perspektifnya memang dari pemerintah gitu. Baik, terima kasih. Mungkin rekan saya mau ada yang ingin ditanyakan mengenai hukum kepada kakaknya gitu? Boleh. Oke, Kak. Di sini kan tadi kita sudah bahas tentang definisi sama tujuan dari hukum itu apa menurut pandangan kakak. Baiklah, di sini saya mau tanya nih, Kak. Menurut kakak, fungsi hukum di Indonesia itu untuk apa? Kalau menurut sepengetahuan kakak, mohon dijawab, Kak. Ya, kalau tadi itu tujuannya ya, ada saya bilang tuh pandangan saya itu tentang menjaga stabilitas negara. Terus kalau bicara fungsi, ya ada beberapa hal yang memang saya pernah baca sebelumnya, cuman beberapa poin pokoknya ya mungkin lupa lah ya. Itu ya bicara tentang
menjaga stabilitas memang salah satunya ya kan. Terus menciptakan iklim kemasyarakatan sosial begitu. Nah, terus kalau bicara fungsi hukum di Indonesia, terus bahkan saya sendiri pun kalau misalnya kita bicara secara subjektif saya sendiri, saya belum bisa menentukan tuh apa sih sebenarnya fungsi hukum yang sebenarnya di Indonesia. Karena ada banyak produk-produk hukum sendiri yang ibaratnya saling berseberangan. Banyak kontranya gitu. Iya, saling berseberangan antara satu dan yang lainnya tentang kebebasan berpendapat misalnya, tapi di satu sisi ada undang-undang ITE yang ada pasal karet di sana misalnya. Jadi kalau kita bicara fungsi hukum itu ya dari pandangan saya menegakkan itu tadi, menegakkan peraturan, menegakkan kebenaran ya, yang mana benar itu tadi balik subjektif lagi begitu. Ya. Menurut saya. Gimana? Udah? Cukup apa mungkin? Ya udah Kak, mungkin udah cukup banyak hal yang kita diskusikan di sini gitu mengenai hukum, dari mulai definisi, tujuan sama fungsinya, dan pastinya Kakak percaya dengan sistem hukum yang di sini ya, di Indonesia gitu. Walaupun ada hal beberapa yang mungkin kurang mengenakan. Jadi itu menjadi penilaian untuk kurang puas gitu. Betul. Untuk di sistem kita di Indonesia gitu. Baik Kak, kami dari tim FH mengucapkan terima kasih banyak karena telah bersedia menjadi narasumber kami. Jadi ya udah, makasih. Yo.